Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa baik. Puji Tuhan. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Selamat sore. Kiranya Tuhan juga memberkati panjenengan semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa pada sore hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga yang mana di dalamnya akan kita isi dengan ibadah persiapan perjamuan Kudus Advent yang akan kita laksanakan tanggal 29 November itu untuk wilayah Menteng, dan juga tanggal 6 Desember untuk wilayah Pepantan Paras Tembok dan juga Pepantan Jambiwangi. Oleh sebab itu, marilah kita mengawali ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus pada sore hari ini dengan kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ibadah keluarga pada saat hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 31, baitnya yang pertama dan kedua, Swawi prosuci nyawiji tunggal ati. Swawi prosuci nyawiji tunggal ati, sami ngabekti memuji Gusti, ati sumenang sekiranya sengsara inatos tak bekas ing pangeran. Bangsa idungo aku bangunan kita mujizat lagu sirama lubere berkah sing suami tansah Tuhan ngantos saged manah nyinaken Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan agar kita layak menghadap kehadirat Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama datang menghadap kehadirat Bapa dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas setiap kasih, pemeliharaan, kekuatan, serta penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Sehingga pada saat ini, kami bersama dengan anggota keluarga kami bisa bersatu hati menghadap kehadirat Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala hal, atas segala peristiwa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami pada saat ini menghadap kehadirat Tuhan, secara khusus di dalam mempersiapkan hidup kami untuk menerima undangan Tuhan di dalam perjamuan Kudus Advent, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, penuh dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu kami pun juga memohon ampun kepada Tuhan, sehingga melalui pengampunan yang daripada Tuhan, kami bersama-sama Engkau layakkan, Engkau pantaskan untuk mewujud nyatakan sembah dan bakti kami kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bersama-sama nyatakan penyesalan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 52. Kita pujikan baitnya yang pertama, Gusti Sestu Kulo Nelongso. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita minta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena memiliki Allah yang baik. Allah yang senantiasa memberikan kasih, pengampunan bagi kami, manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga ingin membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan hikmat kebijaksanaan, dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Zakaria pasal 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Zakaria pasal 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, Janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, Aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah, maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan,
2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Demikian Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, terlebih yang berusaha melakukan di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama respon pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 205. Kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua, Sabdeng Allah Makarti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adapun nats firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada saat ini saya ambil ayatnya yang ke-9 bagian yang pertama yang demikian. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Amin. Adapun judul renungan kita pada saat ini di dalam kita mempersiapkan diri untuk menerima undangan Tuhan di dalam perjamuan Kudus Advent ialah memurnikan diri menyambut Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin melaksanakan sebuah kegiatan atau melaksanakan suatu pekerjaan, baik itu yang sifatnya kecil, sedang, ataupun besar, itu tidak jarang sebelumnya kita melakukan apa yang kita kenal dengan istilah persiapan. Jadi ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, baik yang itu sifatnya kecil, sedang, ataupun bahkan yang besar, itu pasti kita akan melaksanakan persiapan terlebih dahulu. Nah, persiapan itu bentuknya bisa beragam. Tetapi tujuan dari persiapan kita yang kita lakukan itu adalah biar apa yang nanti akan kita kerjakan itu bisa terlaksana dengan baik. Misalnya, kita ambil contoh saja nih. Setiap tanggal 17 Agustus itu kita pasti bisa menyaksikan video atau siaran di televisi berkaitan dengan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih. Nah, ketika kita melihat atau mirsani video pengibaran bendera, kita pasti akan mengatakan, wah, Paskibraka ini bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, bisa berbaris dengan rapi. Tetapi yang perlu diketahui bahwa sebelum mereka itu bisa menampilkan, bisa mengibarkan bendera dengan baik, pasti ada persiapan yang dilakukan terlebih dahulu. Mungkin itu tidak hanya seminggu, 2 minggu, bahkan sampai beberapa bulan sebelumnya.
Pun juga misalnya ketika ada seorang ibu yang sedang hamil dan usia kandungannya itu sudah tua, sudah waktunya melahirkan. Itu pasti juga ada persiapan yang sebelumnya disiapkan. Mungkin dimulai dari pakaian bayi yang nanti akan dikenakan oleh bayi. Ataupun juga kalau pada saat ini mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena misalnya ibu tersebut menggunakan layanan jaminan kesehatan BPJS dan lain sebagainya. Pun juga misalnya ketika panjenengan yang ada di sini mengingat ketika dulu sempat menghantar putra-putrinya untuk memasuki baterai rumah tangga. Itu pasti juga persiapannya panjang. Dimulai dari undangannya, dimulai dari siapa yang diundang, dimulai tempatnya di mana, acaranya bagaimana, bahkan sampai makanannya itu apa. Semuanya dipersiapkan biar ya pelaksanaan atau resepsi perayaan manten itu bisa berjalan dengan baik. Intinya adalah bahwa segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu memang harus dipersiapkan dengan baik agar itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam perikop kali ini dijelaskan bahwa Nabi Yesaya itu sedang menubuatkan bahwa Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel itu akan segera datang. Jadi kalau panjenengan membaca pada pasal-pasal yang sebelumnya, di sana itu dijelaskan tentang nubuatan Nabi Zakaria, bahwa Mesias juru selamat yang dinantikan oleh bangsa Israel itu akan segera datang. Nah, akan tetapi Nabi Zakaria pun juga mengingatkan kepada bangsa Israel sebelum mereka menerima kehadiran atau kedatangan sang juru selamat, mereka harus mempersiapkan diri mereka. Nah, yang dilakukan adalah mereka harus memurnikan diri, mengkhususkan diri, menyucikan diri dengan cara bertobat dan kembali kepada Allah. Jadi Nabi Zakaria ini menubuatkan bahwa Mesias, sang juru selamat itu akan datang. Tetapi ia pun juga mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mempersiapkan diri sebelum mereka menerima kedatangan sang juru selamat dengan cara bertobat dan kembali kepada Allah. Itu yang bisa kita lihat pada ayat 9 bagian yang terakhir. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Nabi Zakaria mengatakan bahwa bertobat itu bukan sebuah hal yang mudah. Di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa manusia yang ingin bertobat itu ibarat sebuah emas atau sebuah perak yang dimurnikan dengan cara dibakar. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa Nabi Zakaria ingin mengatakan kepada bangsa Israel bahwa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama atau meninggalkan segala dosa-dosa kita itu adalah hal yang sangat susah. Tidak hanya susah tetapi harus diperjuangkan. Karena kalau tidak demikian, maka kita tidak akan benar-benar bisa murni. Emas itu akan menjadi emas yang murni ketika memang benar-benar dibakar dengan sungguh dan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekalipun susah, tetapi kalau misalnya kita bisa melewatinya dengan baik, maka orang yang telah melewati proses pemurnian tersebut itu akan menjadi pribadi yang berkualitas. Jadi emas itu akan benar-benar memiliki harga dan kualitas yang tinggi kalau memang sudah tidak memiliki kadar atau campuran apapun. Jadi benar-benar murni. Dan sampai pada kemurnian itu perlu dibakar terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu yang akan datang tanggal 29 November 2020 kita bersama-sama akan memasuki masa Advent yang pertama. Jadi di dalam
kalender gerejawi GKJW itu Minggu tanggal 29 November tahun 2020 itu kita bersama-sama masuk pada masa Advent yang pertama. Dan di dalam masa Advent yang pertama kita akan menerima undangan Tuhan di dalam perjamuan Kudus Advent. Ini untuk yang berada di wilayah Genteng. Dan untuk yang berada di wilayah Pepantan Jambewangi serta Paras Tembok itu akan dilayani pada Advent yang kedua, yaitu tanggal 6 Desember tahun 2020. Nah, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa masa Advent itu adalah masa penantian. Jadi masa Advent adalah masa di mana umat manusia ini menanti dan mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat bagi umat percaya. Maka dari itu, kita bersama-sama pada saat ini pun juga diajak agar berkenan mempersiapkan diri kita. Agar berkenan memurnikan diri kita di dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Caranya ya sama seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, yaitu kita memurnikan diri dari segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan cara bertobat. Nah, mungkin dalam kehidupan kita saat ini bertobat itu masih abstrak ya. Apa yang perlu kita lakukan di dalam pertobatan kita dalam rangka menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Salah satu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sebagai wujud nyata pertobatan, pemurnian atau persiapan kita adalah kita lakukan dengan cara memperbaiki relasi-relasi yang mungkin rusak. Memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, dan sebaliknya kita pun juga berkenan dengan segala kerendahan hati, meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Mengapa ini harus kita lakukan di dalam kita menanti kedatangan Sang Juru Selamat? Karena kita harus selalu ingat bahwa Sang Juru Selamat, Mesias, hadir itu untuk memperbaiki yang rusak, menyambung yang putus, dan merangkul yang terpinggirkan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama pada saat ini mengisi masa penantian kita atau masa Advent dengan cara memperbaiki kehidupan yang sudah rusak, menyambung relasi yang sudah putus, dan juga merangkul orang-orang yang mengalami penderitaan. Biar rawuhnya Sang Juru Pamarto yang membawa damai sejahtera itu tidak hanya kita rasakan di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Yesus Kristus itu hadir tidak hanya menyelamatkan orang Kristen, tetapi menyelamatkan seluruh manusia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat. Saat teduh cukup. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merespon apa yang menjadi firman Tuhan ini dengan kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan di dalam kita mengumpulkan persembahan akan kita iringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 191. Kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua, Gusti Yesus pangen setya. Yesus pangen setya, Dia bareng satu son, Sanggaya dan kacaya, Diwen sami ngayono, Gusti
Pangeran setia, Gustiku Kang kuasa, dikatakan santosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat Tuhan senantiasa dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Karena pada saat ini Tuhan berkenan berfirman, menuntun kehidupan kami melalui sabda yang boleh kami dengar. Kami Engkau ingatkan ya Tuhan, bahwa di dalam menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kami Engkau kehendaki agar bisa mempersiapkan diri kami dengan sungguh, memurnikan kehidupan kami, bertobat, mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, agar bersama-sama kami layak untuk menyambut kedatangan Tuhan, Sang Juru Selamat, di dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan, Kau mengingatkan kepada kami agar kami bisa mewujud nyatakan sikap pertobatan kami dengan cara memperbaiki setiap relasi-relasi yang kami miliki yang mungkin pada saat ini sedang berada dalam keadaan tidak baik. Engkau juga mengingatkan kepada kami agar kami berkenan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang telah menyakiti kami. Pun juga sebaliknya, kami dengan rela dan dengan kerendahan hati pun juga memohon ampun apabila di dalam kehidupan kami menyakiti sesama kami. Sungguh ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa senantiasa tertanam di dalam hati dan sanubari kami, agar kami benar-benar bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, Sang Juru Selamat kami, yang membawa pemulihan, damai sejahtera bagi seluruh dunia. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan pemulihan. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, menguatkan, sehingga saudara-saudara kami ini di tengah keadaan yang berat tidak mengalami putus asa tetapi memiliki pengharapan dan senantiasa berserah penuh hanya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang mengalami kekurangan di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan juga senantiasa memberikan kecukupan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah kami yang baik, yang tidak akan meninggalkan umat-Nya yang dengan sungguh berusaha dengan jujur, dengan setia untuk memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya hari lepas hari. Pun juga kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik yang dekat maupun yang jauh, di tengah-tengah rencana, di tengah-tengah pengharapan yang ada di dalam kehidupan mereka, baik yang pada saat ini masih bersekolah, mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menantikan pasangan di tengah-tengah kehidupannya, yang sedang menantikan buah hati atau momongan di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Sungguh ya Tuhan, kami serahkan seutuhnya apa yang menjadi pengharapan, pergumulan, rencana di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami hanya di dalam kasih Kristus. Karena kami pun yakin dan percaya bahwa masa depan anak-anak kami indah adanya di tangan-Mu. Dan pada saat ini kami bersama-sama juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kiranya Tuhan juga berkenan menerima, mengkuduskan persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini pelayanan kami di tengah-tengah jemaat kami khususnya yang ada di GKJW Jemaat Genteng bisa semakin kami wujud nyatakan. Tak lupa kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa ambil bagian di dalam setiap proses pemulihan bangsa dan negara kami ini, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Melalui para pemimpin kami, kiranya Engkau berkarya, Engkau bekerja.
Kami juga menyerahkan para tenaga medis, para perawat, para dokter, yang mereka pun juga tanpa henti dan tanpa lelah membantu proses pemulihan dari masyarakat atau orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Berikan mereka semangat, sukacita, damai sejahtera, dan juga memberikan penghiburan. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga tidak akan menetap di dalam persekutuan keluarga kami pada saat ini. Kami juga akan mengakhirinya kembali ke dalam aktivitas kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga berkenan menuntun dan membersamai kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa, ucapan, syukur, permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari ibadah kita pada saat ini. Kita kembali ke kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dan senantiasa mengingat firman Tuhan bahwa di dalam masa penantian, di dalam masa Advent, marilah kita bersama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam firman-Nya tadi. Oleh sebab itu, marilah kita akhiri persekutuan kita pada saat ini dengan pujian kidung Pasamuan Jawi nomor 287. Kita pujikan baitnya yang pertama, Roh Suci, Roh Sejati. Aku
yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra, dan kasih pemeliharaan dari Sang Roh Kudus, kiranya senantiasa melingkupi tercurah di tengah-tengah kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Amin.